Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak masih ingat nggih di kelas 5 kita sudah belajar tentang karya seni. Nggih, hasil karya seni di kelas 5 yang kita pelajari hasil karya 2 dimensi. Nggih, masih ingat ya? Ada apa saja? Nggih, ada mozaik, ada kolase, dan ada montase. Dimana kalau 2 dimensi maka yang tampak adalah panjang dan lebar saja. Sedangkan di kelas 6 kita sekarang akan belajar tentang hasil karya 3 dimensi. Dimana 3 dimensi itu berarti tampak panjangnya, tanpa lebarnya, dan tanpa tingginya. Yaitu apa? Contohnya adalah patung. Nah, selama ini kita belajar di pelajaran SKI nggih, kelas 5 juga kita belajar bahwa ada beberapa patung yang disembah saat zamannya Rasulullah. Nah, itu di antaranya itu. Nah, sekarang kita akan belajar patung hasil karya 3 dimensi. Bu Lili punya beberapa jenis patung. Ya, ada apa saja? Yang pertama adalah monumen, di mana patung yang berbentuk monumen itu adalah patung untuk mengenang kegiatan bersejarah. Biasanya ada misalnya di Surabaya. Nah, itu ada patung 2 hewan, Suro dan Boyo. Di mana sekarang monumen tersebut dijadikan lambang kota Surabaya. Itu salah satunya. Berikutnya ada jenis patung dekorasi, di mana jenis patung ini untuk memberi kesan keindahan ruangan eksterior. Jadi biasanya diletakkan di luar gedung ataupun di luar area. Di alam bebas, Bu, berarti nggih, ada di taman seperti itu nggih. Nah, untuk dekorasi ini tidak hanya seperti itu nggih, banyak sekali contohnya. Berikutnya ada jenis patung kerajinan, di mana patung kerajinan ini dijual bebas. Memang tujuannya untuk dijual. Contohnya itu Bu Lili punya gajah yang terbuat dari kayu. Oke, lanjut. Ada jenis patung yang tujuannya adalah arsitektur. Yaitu apa? Untuk menunjang sebuah konstruksi, sebuah bangunan yang telah dirancang. Jadi sengaja dirancang. Contohnya itu, Bu Lili punya candi Borobudur. Memang sengaja dibuat. Di dalamnya banyak patung, banyak patung yang ada di dalam stupa. Berikutnya, jenis patung seni, di mana untuk kepentingan
estetika dan bisa digunakan eksperimental. Contohnya itu nggih, ada wajah. Nah, itu wajahnya pipine bolong. Nggih. Terus ini dahinya juga bolong. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk seni, patung yang menggambarkan sebuah seni. Lanjut, yaitu jenis patung religi. Ini yang disebutkan Bu Lili awal tadi, nggih, di mana patung itu memang diperuntukkan untuk keperluan unsur kepercayaan yang digunakan beribadah. Contohnya di negara kita ada agama Buddha, nggih, itu. Kita lanjut. Teknik membuat patung. Yang pertama, teknik membentuk atau modeling, di mana biasanya teknik modeling dibuat dari tanah liat atau plastisin, nggih, jadi dibentuk dari nol, nggih, dari plastisin atau tanah liat tanpa ada bentuk. Kalau kalian beli di toko bentuknya hanya kotak saja, maka dibentuk bentuk gajah, bentuk mungkin orang, nggih, seperti itu. Tanaman, pohon. Nah, yang kedua tadi adalah teknik cetak, di mana teknik cetak cara membuatnya yaitu dari adonan. Berarti ada cetakannya, Bu. Nggih. Contohnya adalah yang monumen. Rata-rata patung monumen itu adalah patung yang dicetak. Jadi ada cetakannya, nggih, ada cetakannya, di mana membuatnya bukan dari tanah liat tapi adonan. Adonan apa, Bu? Adonannya berupa semen, pasir, semacam itu, nggih. Oke, lanjut. Langkah membuat patung. Satu, patung yang pertama, patungnya dibentuk sesuka kita membentuknya, bisa gajah, bisa kelinci gitu, nggih. Setelah itu ada proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini bisa langsung dijemur, ada juga yang di open, nggih. Terus ada tahap pewarnaan. Biasanya apa, Bu, yang dibuat sing koyok ngene ku, Bu? Dibuat, dikeringkan, diwarnai. Iya, celengan. Nggih, celengan dari tanah liat. Biasanya para pengrajin membuat misalnya bentuknya stroberi. Bentuk stroberi sudah dibuat, di open, dikeringkan. Nggih, dikeringkan. Setelah dikeringkan, biar menarik untuk membeli, maka dikasih warna. Oh, stroberi itu merah, nggih, ada tul-tulnya hitam dan lain sebagainya, semacam itu. Itu langkah untuk membuat patung. Nah, anak-anak, untuk patung atau diulas sedikit sama Bu Lili. Patung termasuk 3 hasil karya 3 dimensi, di mana tampak, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, tugas dari Bu Lili, carilah
nama monumen yang berupa patung dan asal daerahnya. Contoh, monumen Selamat Datang. Di mana? Di Jakarta. Contoh seperti itu. Contoh lagi, Tugu Pahlawan. Berada di mana? Di Surabaya. Nah, semacam itu nggih. Cari 5 saja. Saya ulang, cari 5 monumen yang berupa patung yang tersebar di Indonesia beserta asal daerahnya. Oke anak-anak, pembelajaran di pagi hari ini mudah bukan? Semoga menyenangkan. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang cara membuat plastisin. Bagaimana caranya? Pengen tahu? Kita tunggu video pembelajaran berikutnya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.